Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sasha Nabila Fortuna dari 12 MIPA 2, nomor absen 29. Hari ini saya akan menceritakan satu kisah dari hidup saya yang berharga dan sebenarnya sudah saya tuliskan di dalam autobiografi saya yang berjudul Kisah dari Februari 2003. Semua ini berawal dari asal-usul pemberian nama saya, Sasha Nabila Fortuna. Sosok yang pintar dan suka menolong dan diharapkan juga bisa membawa keberuntungan. Dan dari doa inilah orang tua saya juga menyarankan saya bisa menjadi seorang dokter. Samping dari hasil pemberian nama, orang tua saya juga tahu bagaimana potensi saya untuk bisa menjadi dokter. Baiklah, kita akan masuk ke intinya, yaitu ketika saya berada di kelas 4 SD. Saat itu, ke-56 siswa SDN Pondok Kalbu 11 akan mengikuti tes pemilihan dokter kecil. Hari-hari saya jalani, saya belajar dengan tekun, dan alhamdulillah saya mendapat peringkat pertama dalam pemilihan tersebut. Selayaknya sebagai seorang dokter kecil, hal-hal yang saya lakukan berdiri di belakang barisan, lalu mengecek bagaimana keadaan semua siswa. Gak ada yang pingsan, langsung saya bawa ke UKS dan lain sebagainya. Lanjut, kita tak lama setelah itu saya naik kelas ke 5 SD. Saat itu guru saya meminta saya untuk menjadi perwakilan sekolah dalam lomba dokter kecil award tahun 2013. Saat itu saya tidak sendiri, saya bersama dua orang teman saya, yaitu Nahda dan Anfa. Mereka mengikuti lomba mading. Lalu pada tahap pertama lomba itu dimulai dari tingkat kota, dan tingkat kota sendiri ada 2 tahap, yaitu tes tertulis dan preli. Alhamdulillah saya bisa berhasil di 2 tahap tersebut dan saya dinyatakan sebagai perwakilan dari Jakarta Selatan untuk melanjutkan ke tahap wawancara. Pada tahap wawancara ini, para juri dari Ikatan Dokter Indonesia mengajukan satu pertanyaan kepada 10 finalis dari dokter kecil award tingkat provinsi ini, dan kita harus menjawabnya dalam waktu tertentu. Saat itu saya merasa kurang puas dengan apa yang saya jawab. Saya juga merasa tidak yakin apakah saya bisa lolos ke tahap final. Saya cuma bisa berpasrah, tapi ternyata alhamdulillah saya bisa meraih peringkat juara 2 dalam dokter kecil award di tingkat provinsi. Saya dan 4 orang lainnya mewakili DKI Jakarta sebagai finalis dari Dokter Kecil Award tahun 2013. Karena prestasi gemilang itulah saya menjadi kebanggaan orang tua saya dan juga sekolah saya. Lalu setelah 1 bulan pengumuman, saya pun harus dikarantina selama sekitar 1 minggu. Dalam proses karantina itu, saya mendapat berbagai pembekalan, contohnya dalam hal PHBS, gizi, lalu P3K, bahkan kita diajarkan mengenai public speaking. Lalu tibalah malam puncak, dan jujur saya sangat sedih karena saya tidak bisa maju ke tahap 10 finalis. Walau saat itu saya merasa sangat sedih, tapi sebenarnya saya mendapatkan banyak pelajaran, dan selama ini saya selalu dimanja oleh orang tua saya, dan ketika dihadapkan saya harus tinggal tanpa orang tua, sejujurnya saya sempat shock. Saya harus mengurus diri saya sendiri, bahkan kita tidak boleh menghubungi orang tua, dan dari situ saya juga belajar menjadi sosok yang mandiri. Dan jika saya mengenang kembali masa-masa itu, jujur saya akan senang karena akhirnya saya bisa bertemu banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Lalu saat ini saya telah melepaskan cita-cita saya sebagai seorang dokter. Namun karena cita-cita itulah yang membentuk karakter saya menjadi seorang kerja keras dan teguh. Lalu arti nama saya adalah sosok yang pintar dan suka menolong, namun tidak berarti bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Nyatanya ada banyak profesi yang sifatnya membutuhkan kecerdasan tinggi dan juga bisa menolong orang. Sekian kisah yang sudah saya bagikan kepada kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.